Hadirin sekalian, demikian tadi telah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan oleh saudara kita atau Al-Habib Khairullah Al-Zud. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepada beliau yang berlipat-lipat ganda, juga kepada kita umumnya pendengar sekalian. Hadirin sekalian, marilah kita menginjak acara yang ketiga, itu acara inti atau acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah yang akan disampaikan dan kami mintakan kepada Kiai Haji Muhammad Ansari Al-Karim. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihi allati la tuhsa. الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى سيد أهل الدنيا والأخرى وعلى آله وأصحابه وذريته أهل الصدق والتقى والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعرفكم بالله. صدق الله العظيم وصدق نبيه ورسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para syaraif, wabil khusus Sayyidil Walid Ayahanda Al-Habib Abdurrahman Al-Aidrus. Yang sama kita hormati Al-Habib Muhammad Khairullah Al-Aidrus, seluruh alim ulama, guru-guru agama, para ustadz yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, bapak-bapak, tokoh-tokoh dan pemuka masyarakat, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita ditakdirkan Allah bisa berkumpul, bertemu muka, bermuajah dan beradu pandang dalam rangka kembali mentakdimkan, merayakan, memuliakan satu peristiwa yang besar, yaitu diisrakan dan dimi'rajkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap zat Allah yang maha besar. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, tauladan kita, ikutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta ahli bait beliau, kerabat beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mutabaah kepada sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tujuan utama Isra dan Mi'raj tidak lain adalah linuriyahu min ayatina. Kami ingin nampakkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Allah pengen memperlihatkan hakikat dari segala hal. Jadi Isra Mi'raj itu Allah mau inkisyaf, mau membukakan kepada Nabi Muhammad segala hal tentang ilmu hakikat. Syariat sudah, zahir sudah, dilihat mata, dirasa dan didengar telinga, tapi hakikat ini yang belum dilihat, belum dirasa, belum didengar. Puncak dari hakikat itu adalah bertemunya beliau dengan Allah, melihat bagaimana sesungguhnya Allah. Ketika belum berjumpa dengan Allah, boleh jadi pertanyaannya, bagaimana itu Allah? Kayak apa itu Allah? Hakikat Allah itu kayak apa? Disinilah Rasulullah menempati maqam tertinggi dari seluruh manusia karena sudah inkisyaful hakikat, terbuka hakikat, melihat Allah langsung, tapi tidak bisa diceritakan. Melihat Allah dengan mata kepala sendiri, tapi tidak bisa diceritakan, tidak bisa digambarkan. Di dalam kitab Jauharatut Tauhid disebutkan wa minhu ayyandura bil absari lakin bila kaifin walan hisari. Di antara keistimewaan dan kehebatan Nabi Muhammad adalah beliau bisa memandang Allah dengan mata kepala sendiri, tetapi tidak bisa dilukiskan bagaimana itu Allah. Tidak bisa diceritakan bagaimana itu Allah, karena Allah bukan hijau, bukan coklat, bukan kuning, bukan putih, bukan apa-apa. Allah itu bukan papan, bukan kayu, bukan ulin, bukan dinding, bukan semen, bukan beton, bukan bulan, bukan matahari, bukan apa-apa. Allah adalah Allah, zat laisa kamitslihi syai'un. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat kenyataan tasyhadu bi ad-dzatul lidzat, menyaksikan langsung zat yang tidak pernah disaksikan oleh yang lain. Nah, itu yang disebut inkisyaf, terbuka hijab, terbuka dinding, bibinian hendak melihat gurunya kayak apa. Begitu ditutup lagi kecewa, tutup pulang. Di inkisyaf dibuka, apalagi panampak sidin nyata, terbukalah hakikat. Ulun kira putih sekali hilang, tapi hilang-hilang ulun. Hitam kereta api, biar hitam ada aja lagi hendak ngambil lagi.
linuriyahu min ayatina, kami ingin perlihatkan kepada Nabi Muhammad sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Kami ingin inkisaf. Hakikat itu apa? Orang yang mengerti hakikat, maka orang itu kada bakal sedih hidupnya. Wali itu orang yang mengerti hakikat, sehingga lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wali itu selalu gembira, senang, tenang, apa lagi itu? Senang, tenang, imung dalam hidup ini di dunia sampai akhirat. Kenapa? Orang sudah mengerti hakikat. Biar haja kada berduit, tapi ada yang larang pada duit. Biar haja kada sugih, tapi ada yang lebih sugih daripada harta. Itu hati yang lapang. Itu mengerti hakikat. Biar haja kada berisi nasi, tapi baras 2 kinde. Kesan apa posang? Biar haja kada berduit, biar haja kada berisi tabungan di bank, biar kada berisi wallet, tapi hari-hari gajian 1 miliar. Orang mengerti hakikat ini gembira terus. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Tapi ingat lanjutan ayatnya, la tabdila li kalimatillah. Ketentuan Allah itu tidak tergantikan. Mundasar jadi wali, wali itu bang, mundasar jadi wala. Kayak apa aja, wala itu bang sudah tamat duitnya. Nah ini hakikat. Jadi Nabi Muhammad itu disuruh berjalan sepanjang sejauh itu mengenal hakikat. Maka itu Nabi bilang, ana a'rafukum billah. Aku adalah manusia yang paling makrifat kepada Allah. Tidak ada yang lebih makrifat daripada Nabi. Kenapa? Langsung melihat sidik, langsung menyaksikan sidik, langsung batanguan sidik. Sidik loh. Orang Jawa, aku Banjar, aku bukan baca juga, ya kan? Sidik, bubuhannya nih, keripiter, puri turang dikangi, ada di Binol itu Jawa ya. Jawa ini berjalan lakian tuh dudukan di pinggir congong, bubuhannya aja, keripiter lalu meliti puri turang, bamamai sih deh, jangan dibuat lah. Di YouTube. Allah. Betapa Rasulullah itu kada mau sedih. Betapa walinya pun kada mau sedih. Karena mengapa? Karena ngerti hakikat. Ya kan? Manjanaki pohon kada sekadar pohon. Masuk akan sedikit, itu asar dari kodrat Allah. Kada bakal terjadi kalau tidak karena kekuasaan Allah. Masuk akan lagi, itu adalah Allah sakomplitnya. Allah sakomplitnya. Alam ini adalah Allah sakomplitnya. Di situ ada kudrat, di situ ada iradat, di situ ada hayat, ada ilmu, ada sama, ada besar dan lain-lain dan sebagainya. Nah ini kita belajar sifat 20. Sedangkah
sudah tuntung Isra Mi'rajnya. Nah, jadi Isra Mi'raj itu istimewa ya. Hebat benar. Tuhan hendak menampakkan mana emas, mana taib, supaya jangan salah kaca. Karena ada kisah badua baading duduk di pelataran. Di higa rumah ada pohon pisang. Mantuk hujan are, lalu bulan tarang, di bawah pisang terlihat bercahaya kuning. Hujan nang ading amas sako, hujan nang kakak tahi sako, hujan nang ading amas sako, hujan nang kakak tahi sako. Hendak sugih berdua. Nah ini kada mengerti hakikatnya, jadi bahaya kalau mengerti hakikatnya. Mau dikacak bahimat soalnya tahi. Menyasah saya berdua. Ulun ini kalau diandaki ini sebujurnya, berjalan. Nah berjalan berdua, jalan adik amas aku, jalan kakak tahi aku, jalan adik amas aku, tahi aku, amas aku, tahi aku. Sampai di bawah pisang merungkup, mencurat ke hidung, tahi juga. Bila kada tahu hakikat ini dikira emas, sekali rungkup cuan ke hidung, bau. Nah jadi pian jangan tak kacak nang tahi, kacaklah emas. Harus mengerti hakikat dunia ini apa gerak. Ini adalah ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah menjadikan mati sebelum hidup. Ini mati dulu kita nih, lalu hidup, lalu mati pula. Asalnya ada, lalu ada, lo ada. Gasan apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang paling bagus amalnya. Siapa yang paling bagus amalnya, bukan paling banyak amalnya. Karena banyak belum tentu bagus. Karena bagus pasti baik. Banyak belum tentu bagus. Ya, bahuma 100 hektar tapi beratan hampa, lebih baik 200 hektar kada hampa. Gasan apa banyak-banyak hampa itu? Pian isi duit 20 miliar tapi tak hutang salawi miliar. Pilih ulun, nah baik tak banyak ulun isi 100 miliar, hutang cuma salawi 1.000 di warung acil aloh. Ada acil alohnya. Entah apa acil aloh lah. Ta pandil pian. Berlalah ulun ada hutang lah. Isi duit 100 miliar, hutang salawi 1.000. Allah, belajarlah untuk mengerti hakikat. Hakikat dunia apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk jadi ujian. Tahan kada diuji lawan harta, tahan kada diuji lawan duit, tahan kada diuji lawan gawian. Terkadang karena gawian, karena kesibukan, sembahyang tertinggal. Binian, oi,
Oi. Oi. Cil. Cil. Julak. Asal fana ugur aja. Di kieu julak ada akun. Elen kira nang nyaman di kieu tuh ading udah lalu ading tuh habian tuh. Nah, diuji kadang ada tahan. Diuji gawian, aur gawian aja. Padahal orang Islam sembahyang 5 waktu, ini subuh lawan maghrib orang. Islam Isa subuh el-luhur asar maghrib. Isa subuh el-luhur asar maghrib. Tak tinggal bajuhur, tak tinggal basubuh, bukan Islam tapi iyam. Ba'asar lah maghrib aja, agamanya lain Islam. Ba maghrib ora Kada sembahyang lalu habis. Masya Allah, mudahan kita jadi ahli sholat. Kenapa Nabi itu sembahyang sampai tawaramat qadamah, bangkak kakinya? Orang mengerti hakikat. Hakikat hamba adalah menghambakan diri. Hakikat hamba adalah menghambakan diri. Jangan menyombongkan diri. Jangan merasa hebat, jangan merasa harap, jangan merasa apapun. Inilah relevansinya bahwa Nabi sebelum Isra Mi'raj dibelah dulu dada beliau supaya kadada macam-macam sifat anania. Rasa aku, jaka kada aku. Wah, memangnya hidup seorang aja jaka kada aku. Tuh aku tuh jaka kada aku pada jadi masjid, jaka kada aku pada terjadi Isra. Jaka kada aku ini sifat yang paling dibenci Allah, anania, keakuan, asa aku aja. Rasulullah sudah dibedah. Maka itu Nabi Musa alaihi salam ketika ingin berjumpa dengan Allah, kada ada izin, belum operasi lagi. Belum operasi, maulah langsung belum operasi, tiba-tiba hendak bertemu Tuhan. Ada awak dicek antigen dulu. Dikorek-korek ke rumah. Dicek. Anda punya kartu vaksin? Ya, kartunya aja. Mbak dicek dulu. Bilangnya, nu kalau naik pesawat, Mi'rajna naik Citylink. Itu dicek dulu. Ini vaksin nggak ada. Rasulullah operasi dulu, baru diajak ketemu dengan Allah. Kenapa? Manusia biasa tidak bakal bisa jumpa lawan Allah. Jangan pian manusia, malaikat Jibril aja ketika Rasulullah masuk ke alam, ada alam nasut kawa, alam malakut, alam malaikat kawa, memang alamnya Jibril. Ada alam Jabarut, ke surga, ke neraka, di bawah Nabi kawa. Tapi sabuting nang kada kawa, alam lahut ada batas. Begitu sampai di situ Jibril, Nabi hendak masuk, Jibril mengundurkan diri. Ujar Nabi, mulai awal, mulai di Makkah kita bakawan sarantang-saruntung di jalan. Sampai di sini ikan manok berjauh ada umpat lah. Tak lalu aku dibiarkan ke situ sorangan. Ujar Jibril, ketahuilah, andai ulun lewat batas ini, maka ulun akan terbakar. Hancur ulun ini, jadi debu. Jadi izinkan ulun untuk bertinggal sampai di sini saja. Pian lanjutkan sendiri. Pian sudah operasi tahan. Sudah cek antigen, cek vaksin, cek ada omikron enggak? Nah,
kan Omikron. Dahulu kan corona, ini ibunya corona, Omicorona. Nanti akan datang setelah ini umminya bulik, maka bapak corona. Kaina datang pulang kai corona kada sih nggak bisa sampai detung yang datangan enak. Apabila habisnya kada mau habis. Nah inilah kita dibunguli orang berdatang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Disinilah ketika orang mengerti kepada hakikat, maka tidak bakal pusang dan sedih. Pian mengerti ini duit, yang lelah. Mana duitnya nih? Nah, ini duit, yang lelah. Jangan-jangan. Nah, ada amplopnya jelong. Nah, beri amplopnya. Ini duit ini manfaat kamu mudaratkan. Itu harus dimengerti ini. Dimengerti. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat duit, ketika melihat harta, Sidin melihat ini bahaya. Bahayanya. Kenapa? Karena duit mahal. Duit itu mahal. Kipian kawal khusus sama yang lainnya. Allah, berapa juta nih? Kadang kawal khusus duit ini. Minta pang kawal khusus kira-kira. Udah nih. Nyem. Nah, HP, handphone. Murah mang nih. Kadang kayak Samsung 18 nih itu 15 juta. Palu itu tuh karena 15 juta tuh. Tapi berdiam di gunung. Kucing kada membaunya juga. Nuker Android Samsungnya harga 15 juta. Tapi berdiam di gunung. Kada mau dihubungi kada kawa, mau hubungi kada kawa. Micik itu micik ini kada mau juga. Bama mainnya nang berjual, bangsatnya nang berjual nih udah hubung sini anjir. Larang-larang 15 juta. Untung ada garbus tiga. Pian sama lam nukar HP-nya aja kalau. Iya. Pada nukar tiangnya, antenanya kalau. Pada nukar jaringannya lah. Pang jar. Nah itu nggak ada mau aturannya. Pian nukar HP-nya 15 juta, nukar tiangnya tuh 15 miliar. Kayak itu aja, buang aja gini aja. Nah, dibuang di mana kah? Di main besi kan? Tahu juga. Nah, tapi bandakan itu awal usul kira. Allahu Akbar. Apalagi? Kayak bang usul. Inor mulai bener. Awal usul. Tak bisa husuk dunia nih mahal, duit mahal, HP buangi HP biar. Nah, tergantung kayak apa kita menggunakan. Bila bisa menggunakan HP, manfaatnya dunia akhirat. Ini HP gasan mengamera orang yang ceramah akan disebar di YouTube, tertulis di situ Guru Ansari ceramah di Mangguru. Mangguru untung ada meladum lah. Lalu tersebar, lalu isinya ini dapat ilmu orang, itu manfaat. Lamun HP gasan digunakan si galuh untuk merayuk utuh, bahaya. Yang di mana yang kita ketemu yuk yang di bawah Siratal Mustaqim. Biar kada paham di bawah Siratal Mustaqim itu di Martapura. Di Martapura tuh di pasar Intan Ngan itu.
pertokoan tuh nah ada taman dah. Nah di situ kan tulisannya di atas batihang tuh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada ihdinas siratal mustaqim tulisannya di atas. Nah di bawahnya tuh di bawah siratal mustaqim. Nah itu supaya pian paham. Coba enak mantapura. Duit seorang tapi nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Disinilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditayangkan, diperlihatkan, dinampakkan hakikat segala hal. Beliau sejak alam nasut dinampakkan hakikat, dinampakkan sudah hakikat. Ada melihat orang bahuma hari ini memanen hari ini, itu bicara hakikat. Kenapa? Ada mungkin kita bertanam hari ini tapi memanen hari ini, itu adalah hakikat sedekah, hakikat infak, tidak bakal habis karena bersedekah. Tapi justru hari ini berinfak, hari ini juga pian diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertanam, hari ini juga mengatam. Di dunia ada dana enggak? Adalah pian bertanam, misalnya bahuma hari ini juga mengatam, ada. Bertanam mangga hari ini menanam, hari ini juga buah, hari ini juga pian mutek. Udah payuk mangga orang itu. Yalah, ini hakikat. Hakikat sedekah, hakikat infak sesungguhnya adalah pahala yang besar di sisi Allah. Kada segan-segan berinfak. Apalagi untuk kebaikan. Maaf, pian bibinian baju nukar berapa? Jubah ada syararia 1.500.000. Ada An-Nisa tamurah sedikit 500. Ada Sisisa larang lebih 1 juta lebih juga. Ada Maharaja, berapa Maharaja? Tahu berapa kata? Manukar baju, manukar jilbab 500.000. Ada 750, ada 1 juta jilbab. Padahal akhir-akhirnya adalah lap tangan juga. Iya. Nah, pian nukar baju larang, nukar jilbab larang, nukar make up larang. Make upnya kada hendak nang pasti Wardah. Tahu Wardah? Tuh nang loncat-loncat di atas pohon tuh. Tinggi di atas dan itu ada Marta Tilaar. Wah larang lagi nih ginjonya aja biar 0,5 juta, ginjo 0,5 juta. Amun orang kampung ada sebagai ginjuan kartas nang habang udah balik tangan selesai. Ini ginjo lipstick harus merah bila, pupurnya Viva, parfumnya Casablanca, tapi tulaknya Kapahuma Anwara. Sia-sia memikap tetangga jam tali tulak Kapahuma ngunjung rugi. Binian ini lu salah, maksud ulun tuh salah ba make up. Nih betamuan ulun memai pian. Bibinian, oi bibinian. Binian. Bini Haji siapa? Nah, pian ba make up itu jangan salah Anda. Habis Isya ba make up. Gasan apa make up? Nawa itu make up gasan laki menikmati. Jadi bibinian dilangkari apabila nang mestinya habis Isya supaya laki barabah diranjang tuh tenang. Ini kada abu nang laki
Abut nang laki nang bini abut. Bila laki berhadap ke bini, bau rokok. Bila bini kehadap nang laki, bau sampah. Sanunuh bini nenek bakas mengucau pupuyo besiang pupuyo. Iya kah? Bawa kakak lambu, kadalah sakalambuan bau pupuyo. Orang ketika laki itu sudah siap, apalagi malam Jumat, maka si bibi ini harus berhimat, make up. Kenapa? Menyenangkan hati laki. Ini kadang make up kapangantin, make up saruan, imbah sudah kuring lawan laki. Ya Allah, bau dadak barandem. Masam katiaknya. Baculup di banyu itu timbulan iwak mati. Ya Allah, ini kadang mengerti hakikat Jon ini. Gesan apa kadang make up? Itulah pian pikirakan gasan menyenangkan hati suami. Ulun isi bini mohon maaf. Bolehlah jar ulun, bolehlah jar bini ulun nokal make up. Boleh. Sunat. Jangan salah niat. Sahaja pun nukar make up sekira menyenangkan hati laki. Kalau biasa pian kapangantin besamprut napa parfum sedikit aja, jangan banyak. Tapi kalau menghadapi laki begini caranya. Di sini dibanyaki. Pahumaan tuh jangan bau masam tuh. Itu orang mengerti hakikat. Jangan penampilan di hadapan orang aja berhimat-himat ba gincu. Binya aja hadapan laki, Allah bibir pucat. Muha kayak orang garing 3 tahun. Mana pulang masam muha. Lawan laki. Ya Allah, kayak apa anak awet? Pasti laki itu kepikiran bibah. Hendak menambahi. Pelayanan kada meyakinkan. Pian konsep supaya laki kada kepikiran hendak bini, layani dengan sepenuh hati dan servis meyakinkan. Ini kada meyakinkan. Nguring bau puyuh. Alambu bau iwak karing. Ya Allah, no maka guring lawan laki ini lah. Jaka katiak berdirarap, katiak ada berharap. Ya Allah, bau dadak berandam. Itu biar ada laki jenang siup, iwak siup. Ya Allah. Nah ini nih peringatan lawan biar nih binian nih. Lah nyatakan amun make up gesan dibawa kapangantin aja laki orang nang kepikiran pian. Ada lagi pian enggak ada? Majar bininya ada tuh. Nah Pak, mana make up harat, mana bajalannya pulang begidik. Sudah make up bahemat, bajalan begedek, maitip japun ya Allah. Ya Allah. Nah, pakacil ijak. Jangan iburin waranan. Maka kadang kau badiam. Manusia ini bila parawaan nih, parawaan nang kada baik. Ayak deng. Oh iya. Ayak ding ya. Emangnya ading seorang. Nah ini bahayanya nih bibinian bila make up hemat-hemat ke pengantin ya nih. Aturannya laki tenang, laki. Jadi bila hendak guring apa ngarnya paguringan tuh disamprot
minyak harum, parfum. Kalau perlu diandaki gampang melati di situ. Biar malam ke 1000 tetap terasa malam pertama. Itu konsep apaan tuh lah. Tahu aja, ada enggak? Kalau terabang gitu. Ingatlah pian jangan tapi make up benar ke pengantin biasa aja lah. Bibinian disuruh bilanya berparfum nampak warnanya tapi tidak terlalu nampak baunya. Lalakian bila berparfum tidak terlalu nampak warnanya, baunya sampai ke Amerika. Nah baunya itu menimbul kemana-mana, itu lalakian. Bah ini ada lainnya nyadul. Membinian keciuman lakian ya sudah. Barang siapa seorang perempuan keluar dari rumahnya lalu make up, lalu berparfum, lalu ia lewat di depan laki-laki bukan mahramnya, maka dicatat ia berzina. Maka bila ada lakian behiman dasar behiman sih lalu jangan lagi kayak anjing nang kalaparan tuh. Lakian ini bila sudah mencium parfum bibinian tuh ya Allah, hidungnya tuh umpat pian. Ya kayak di kimus tuh pacul hidungnya nama iringnya. Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di alam nasut Rasul juga melihat ada seseorang yang memegang godam. Ini hakikat diceritakan. Godam palu besar lain pada godam apa? Hamar nang nyaman cacatok kenapa biar kayak tiang masjid diangkat dicatokan kepala tahambur kepala, otaknya hancur meleleh hangus pecah kepalanya. Kembali ke asal, catuk lagi, hancur lagi. Kembali ke asal, pukul lagi, hancur lagi. Kembali ke asal, pukul lagi, hancur lagi. Kembali ke asal, pukul lagi, hancur lagi. Pukul lagi, hancur lagi. Pukul lagi, hancur lagi. Pukul lagi, hancur lagi. Sejam nggak itu? Roh kali jadi ceramah. Nah ini dia, siapa itu ujar Nabi. Ini belajar hakikat kita. Apa ini? Apa? Hakikat itu kan mengetahui sesuatu itu apa sebujurnya. Oh ini adalah orang dari umatmu yang malas, berat kepalanya untuk sujud kepada Allah. Sembahyang koler, sembahyang jua tapi malaur. Sudah mendengar orang bergerakan subuh, 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 salatu khairun minan naum, subuh. Banyak ijak, banyak adul, banyak nur, banyak idah, bangunan. Subuh. Hanya bentar hai jadi. Ya bangun sudah nih, bangun betarhim soalnya. Jadi jar malaikat sadang bangun, bangun sedang turun betarhim, bau dulu. Ujar iblis, jangan kena dulu, kan orang belum juga lagi azan, betarhim itu masih lawas. Labar pulang sih. Igaunya jangan warek, guring pulang. Pas sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu bang subuh nambah kancangan. Jadi jar malaikat tuh orang azan sudah sedang bangun.
Otak ini mikirakan, oh bujur orang adzan. Akal mikirakan adzan sadang banget. Ujar nafsu lawan iblis, hadang dulu kayaknya belum Yahya Qayyum juga lagi. Kan imbah adzan Yahya Qayyum 40 kali dah. Kelaran waktunya goreng dulu. Goreng pulang tangga pulang. Wah, jar. Sekalinya apa? Pada lawas sembah itu. Sholli baraka subhanahu Imam lillahi ta'ala. Allahu akbar. Terbangun, akal bicara lagi. Tuh orang sudah mengangkat takbir pabila lagi jam nih. Orang sudah mengangkat takbir mulai batarhim yang pada bangun. Ujar akal, ujar malaikat, ujar iblis, tenang bos, tenang. Belum juga lagi orang turunan pada masjid. Kena kedengaran aja Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wasallim. Setengah jam salawatnya aja, padahal orangnya bertiga orang. Bagantian nah putar nah belawas setengah jam kadang kacakan sini Allah. Ujar malaikat, akal bicara. Tuh orang sudah bersalaman, hendak turun pada masjid. Bangunlah sih, bangun. Ujar iblis, kayaknya masih ada waktu lagi. Sesudah orang turun pada masjid, terus setengah jam lagi anyar isyraq. Iyalah ya. Kabar mengaruh pulang. Terakhir, karena kau ditangat lagi. Sudah guring. Begitu bangun, buka jendela, kakanakan bakal leker. Jam 9 harinya kakanakan bakal leker jam 9. Ini kadang mengerti hakikat. Nang mengerti hakikat, dia tidak akan mensia-siakan kewajiban lawan Allah. Itu nang diutamakan. Di dalam kitab hikam disebutkan ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil basirati minka. Bersungguh-sungguhnya engkau dalam mengusahakan mencari yang sudah dijamin Allah, yakni rezeki. Imbah bacari bahimat kata di diri. Wa taksiruka fima tuliba minka, dan engkau lemah taksir babayakawa mengerjakan yang dituntut oleh Allah, yaitu kewajiban kita kepada Allah. Bilanya usaha dipentingkan, bagawi dipentingkan, bacari dipentingkan, tapi kewajiban lawan Allah kada dipentingkan, berarti itu dalilun alantimasil basirati minka. Itu dalil, bukti bahwa mata hatimu sudah buta. Bahasa hulu sungainya itulah hungang. Hungang dia. Karena bisa memilih nang mana, nang harus dikacak bahimat, nang dikacak bahimat tuh amal ibadah. Harta bang, mahiringnya aja enak. Pesan guru ulun nang masih ulun ingat di otak di sanawiyah bahari. Tanamlah padi, maka akan tumbuh rumput di sampingnya. Jangan sampai menanam rumput karena ada bakal tumbuh padi di sampingnya. Carilah akhirat, insya Allah dunia akan didapat. Jangan cari dunia, amburadul akhiratnya. Ulun kadang ada urusan akhirat, urusan dunia ini gampang benar ya. Nak sugih itu gampang mana? Urusan akhirat ini kan aku digampang-gampangkan. Dasar tabrujul, dasar amburadul, dasar jamuh urusan akhirat. Bila dunia aja diurus. Jadi kita ini besi anak pian tuh dididik bujur-bujur supaya cinta kepada akhirat. Utamakan. Rezeki dijamin. Rezeki sudah ada tulisannya. Pian bahimat, cangkal bahimat, tetap aja itu. Kalau usaha menyugihi, kada sugih itu sudah ada tulisannya. Sugih itu sudah ada tulisannya. Yang ujar Imam Syafi'i, rezeki itu dikejar tidak bertambah, tidak dikejar pun tidak berkurang. Sesuai berapa tulisannya hari ini, itu dapatnya. Kada mau kurang, kada mau lebih. Rezeki.
Bahasa Guru Bakri ulun masih ingat, rajaki itu dicangkali bahimat belum tentu sugih juga, bakoler sedikit makan aja. Bahasa Guru Bakri itu almarhum tuh. Itu nang ulun ingat banget sebuting do. Rajaki ini bahimat kada tentu sugih juga. Aja banyak yang bahimat ya lah, tentu sugih dah. Ulun nih urusan dunia paling poler biar. Umpat usaha itu kada batu bara, da bunyi ada dapat batoko kada beisi, sawit kada beisi, getah kada beisi, warung kada beisi, apa-apa kada beisi. Cuma alhamdulillah pasan paguruan tadi, lamun ikam mencari akhirat, dunia menyasa aja. Lamun ikam batanam bani, rumput akan tumbuh di sampingnya. Tapi jangan harap ikam batanam rumput tumbuh bani di sampingnya. Itu mustahil. Alam jauh Mustafa, mentang lakinya Mustafa. Jadi itu. Jadi jangan ditipu oleh dunia, harus mengerti hakikat. Kemudian masuk ke alam malakut, Rasulullah melihat hakikat juga. Di mana malaikat Allah, mereka adalah orang-orang yang siap untuk mengerjakan perintah Allah. Kadada gawian malaikat yang kada bagus. Adalah kita lihat malaikat di puskamling bedom. Jangan bedom ya, malaikat mau unjun jauh semua. Kenapa? Urusannya adalah la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tuh kemungkinannya dua aja. Mereka tidak bakal maksiat kepada Allah, satu, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintah Allah. Dua, itu aja. Kada suah makan, kada suah minum, melihat bibinian kada beliur juga, melihat nang bungas kayak Ashanti kada beliur juga. Amun kita ya tuha kahanum orang lebih. Cuma ulun kisahkan tadi munta tuha tuh tabijak sedikit mater. Nang anom nih lain anom nih kada bijak. Di mana hendak di situ banget dah. Ada nang Tuhan nih pikir ya lo kalau pinang susuk rinjing kada lain. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masuk lagi Rasulullah di alam Jabarut, melihat kenyataan yang sebenarnya. Ternyata orang baik itu dalam surga, ternyata orang jahat itu dalam neraka. Itu adalah hakikat dan kenyataan bahwa kebaikan sekecil apapun jangan diremehkan, jangan ditinggalkan. Kejahatan sekecil apapun jangan berani dikerjakan. Kalau dianggap remeh, berdusta dianggap remeh, jangan, karena berdusta adalah satu kebohongan. Bohong adalah satu kedustaan. Bohong adalah karamput. Karamput itu adalah dusta. Bingung mikir aja. Nah, artinya apa? Jangan remehkan kejahatan yang sedikit. Barangkali itulah yang menimbulkan murka Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat. Bicara surga itu memang kayak apa? Orang-orang baik ternyata isinya. Neraka itu kayak apa? Orang-orang jahat ternyata. Nah, kita dari dunia sudah harus mengerti hakikat itu. Artinya apa? Kita pilih surga kah? Pilih neraka kah? Terkadang orang yang hendak surga tapi gawian ya Allah kayak ahli neraka. Pian bibinian nih tahu nih, pian nak masuk surga. Wah, jaka kau pada Jibril. Jaka kau dahulu pada Jibril. Tapi lawan laki ya Allah, laki sabatik inya 10. Jangan laki kita makan apa hari ini iwaknya? Mana ada iwak? Duitnya aja ada deh. Dijurungi kada. Kayak bang mau iwak. Oh, berai panjang mana beritanya? Ini lain kayak ini lawan laki. Bila kada dapat duit sehari-sehari masamuha. Amun wadah ulun banget lagi. Ada uang abang disayang, tak ada uang upiah abang melayang. Bahaya biar makanya ulun duitnya harus ada di kantong. Sini hibak, sini hibak, sini hibak. Bila berduit, bila bulik kada berduit, iya sudah tak. Kada apa-apa. Bini ulun paham aja kada berduit itu berarti ya disidakakan ke manakah.
bini nang saikang lah. Emangnya pian berapa bisi bini aja? Wahdaniyat. Tahu kalau wahdaniyat? Anyar seikong ampah dua. Allah Akbar. Ujar Guru Udin, anak kayak begini. Wani aja bini nih. Cuma seorang wani, bini wani lagi. Bini wani pada seorang. Itu bang. Nah bahaya juga bini wani pada seorang nih. Kalau bina ini tuh tadi sosok ini yang tak ada. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada puncak hakikat itu Rasulullah dibukakan hijab, inkisyaf, terbuka hijab, berjumpa dengan Allah yang menciptakan hakikat, Allah yang menciptakan syariat, Allah yang menciptakan ma'rifat. Dibukakan seluas-luasnya bagi Nabi Muhammad. Bahasa Guru Sakumpul Bahari, ialah bahasa Guru Sakumpul Bahari menyebutkan, nyalah ujar Sidin, makrifat itu adalah tajelak, tabilak, tasilak, manampilak. Nah, paham lah biantar. Tabilak, tabuka, tajalak, tasurung. Manampilak, ada baru nyata. Ini adalah ini nyata, ini adalah ini nyata, itu adalah itu nyata. Ya kah? Itu hakikat ngaranna. Nah, jadi puncaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan nang bujur-bujur hakikat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Disitulah puncak kemuliaan Nabi Muhammad, di mana nabi lain tidak pernah berjumpa langsung dengan Allah, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulun itu aja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan meskipun ringkas pian bisa menyimpulkan dapat ilmu malam ini, ilmu hakikat ngaranna, supaya pian paham hidup ini sudah diatur sebaik-baiknya oleh Allah. Jangan ada sedih, jangan ada pusang, jangan ada galau, jangan ada marangot taros, jangan ada kayak itu. Karena apa? Hidup sudah diatur oleh Nang Maha Mengatur. Kita tidak perlu umpat maatur-atur gawian sidin. Sudah terima aja apa yang ditentukan Allah. Terima aja apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, karena semua takdir itu adalah bagus pada pandangan hakikat. Garing zahirnya kada bagus, tapi hakikatnya adalah bagus. Kenapa? Pian garing, tapi satu hari garing itu setahun dosa diampuni Allah. 10 hari garing, 10 tahun dosa diampuni Allah. 30 hari garing, 30 tahun diampuni Allah. Setahunan garing, mati. Jangan juga garing terus. Nah, jadi perlu mengerti kita hakikat itu. Itu aja yang mau sampaikan. Minta maaf, minta ridha, minta halal kepada pian berataan yang hadir malam hari ini. Belum kada detail menceritakan Isra Mi'raj. Hari ini sudah menjelang 27 Rajab. Malam ini 27. Jadi karena 27 puncak Isra Mi'raj, apa garang Isra Mi'raj tuh? Apa garang tujuan Isra Mi'raj? Itu yang harus kita ketahui. Hakikatnya Allah hendak memperlihatkan kekuasaan dan keagungannya kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Itu aja yang sampaikan. Terakhir ini ada ulun membawa buku. Buku ini adalah tentang manaqib Abah Guru Sakumpul mulai lahir sampai wafat, tulisan bahasa Indonesia, dan judulnya pun bahasa Indonesia, figur karismatik Abah Guru Sakumpul. Dikenal bukan hanya di Martapura, satu Kalimantan orang tahu sama Abah Guru Sakumpul, satu Indonesia pun tahu, bahkan dunia mengenal beliau sebagai seorang yang alim, arif, dan orang yang luar biasa, seorang wali besar di abad ke-20 ini. Ulun pribadi sebagai orang yang ditakdirkan Allah baguru lawan sidin, bahkan menjadi anak angkat sidin, bahkan rancak bailang lawan sidin, banyak dirudahi sidin, ditiupi sidin.
Alhamdulillah ulun merasakan bahwa saat ini tidak ada manusia sebesar dan seagung Abah Guru Sakumpul. Dari sisi manapun pian melihat Abah Guru Sakumpul adalah manusia luar biasa. Bungasnya kada sekira, langkarnya kada kau diukur, sugihnya luar biasa. Seminggu berinfak di jalan Allah untuk para syarifah dan habaib, para du'afa wal masakin, itu 1 miliar rupiah tiap minggu. Orang sugih mana biar harat isi sarang walid basidakah kadawani jua sama dengan panganar. Tersinggung ya sini kalau kita. Nah ini buku tentang sidin. Yang kedua buku 100 karamah Abah Guru Sakumpul. Ini cerita valid yang dapat dipertanggungjawabkan bersumber dari cerita Guru Bakri, cerita Guru Zuhdi, cerita Guru Hudori, cerita Guru Syairaji, cerita Guru Kapuh, cerita Abah Ulun sendiri yang pernah satu kelas dengan beliau, pernah makan satu kincing lawan beliau, pernah tidur satu kalambuk lawan beliau. Tahu benar kayak Pak itu Guru Sakumpul. Ini yang tulisan Ulun ketiga terakhir, mudahan kada terakhir bujuran, karena ini menulis ini pian kada mut ngalih. Ada mut-mutannya kan nah. Nah ini adalah saat-saat terakhir Abah Guru Sakumpul. Isinya adalah cerita tentang sakitnya beliau sampai wafatnya beliau. Perlu pian ketahui Sidin Garing itu ada setengah tahun 2000 ulun Bapak dah hendak menulis buku ini, itu izin lawan beliau di kamar beliau 4 mata dan Sidin berkisah, aku je Sidin sudah 3 hari kada makan nasi. Ini makan mangga, nah di hadapan sini ada mangga. Ini bang di sini aku makan. Ini mulai sakit tahun 2000, wafat tahun 2005. Bukan hari tambah hari lalu berkurang penyakitnya. Saat itu, saat sesudah itu Sidin operasi 1 bulan sekali, operasi cuci darah 1 bulan sekali. Imbah itu mengangkat tiap minggu sekali, imbah itu mangkat 2 kali seminggu, imbah itu mangkat 3 kali seminggu, sampai terakhir dibawa ke Singapura, kemudian bule ke Sakumpul, ya kan? Malam Rabu, subuh Rabu sudah menghembuskan napas yang terakhir. Betapa penyakit Sidin makin hari makin berat dan itu disandang tidak kurang dari 5 tahun. Luar biasa. Namun kita Garing itu apalagi sampai cuci darah 2 hari aja mati. Kadang kau nyandang biar nah duitnya banyak ya Allah, mana sakitnya luar biasa. Ikam di sini berduit banyak tapi cuci darah tuh luar sakitnya. Nah itu pulang kadang nyandang. Jadi sandangan itu berat banget bagi Sidin dan itu tetap disandang Sidin. Kenapa? Tidak ada wali nang hidup nyaman dalam artian kada diuji, tapi selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian bermacam-macam. Ya kan? Guru Sakumpul mulai kananak sudah fakir, sudah banyak penyakit, sudah sampai menjelang dewasa masih fakir. Rumah baru busan. Ini hatap, bujur aja bacaannya bahatap, tapi cangang ka langit bila malam kelihatan bintang. Bila hujan kahiga berataan 4 buncuk saikongnya di buncuk sini, saikong situ, saikong 4 buncuk, 4 di rumah itu mencari buncuk berataan. Kenapa? Di tengah banjir. Miskinnya luar biasa ujiannya. Sambatan orang bang, kada kalau disandang kita mati sehari. Di padahan orang itu, di padahan orang ini macam-macam lah. Nah itu yang ulun ungkapkan dalam ketiga buku tersebut. Silahkan pian nang hendak memiliki buku itu, di luar itu ada, di dalam masjid kada boleh berjualan. Pun itu ada kalender, ulun membawa gambar ulun lawan Guru Zofaruddin, Guru Udin Samarinda. Nah fotonya itu foto kada sengaja. Nang pian kada sengaja bagaimana? Sengaja nang di muka sini, tapi ada nama mutrid diiga. Makanya itu cangangnya kal lain tuh nah. Iya, cuma pina bagus teman ulun bagus nih diulah kalender nih. Iya berdua lawan Guru Udin itu waktu ulun ceramah bareng bersama Guru Udin di Sanga-Sanga Kalimantan Timur. Sanga-Sanga Kalimantan Timur. Sanga-Sanga tuh hebat biar ulun kadawani di Sanga-Sanga tuh bamalam. Kenapa? Sanga sekali aja ngit apalagi Sanga-Sanga.
Ya kan? Terima kasih, itu yang lo sampaikan. Mohon maaf, minta ridha, minta halal. Silahkan nah hendak berinfak untuk pondok pesantren Darul Muhibbin, 800 orang santrinya kurang lebih, dan dari berbagai tempat termasuk Bahaur ini, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kalbar, bahkan ada santrinya yang sekolah di situ, dan tidak dipungut bayaran, tidak dipungut SPP, gratis. Gurunya digaji kurang lebih 90 orang. Ulun nang memikirkan. Ulun bang, siapa yang memikirkan? Tahu panitia kira memikirkan. Nah, itu saja. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli. Hadirin sekalian, demikian tadi